Salam saudara-saudara, ada hal yang penting untuk saya sampaikan bahwa tokoh-tokoh Islam setelah melihat kekacauan dan kerusakan kehidupan umat Islam di Indonesia terutama, mereka tetap berusaha untuk mengembalikan marwah kehormatan Islam itu. Tetapi nampaknya mereka tidak sanggup. Kenapa? Karena fakta-fakta yang terus berlanjut, bagaimana Muslim itu melakukan kerusuhan dan kebencian. Satu sisi tokoh berbicara kita toleransi dan damai, tetapi ada tokoh yang lain yang memporak-porandakan keinginan untuk mengembalikan Islam seperti rahmatan lil alamin. Tetapi semua yang dibicarakan tokoh-tokoh Muslim ini jauh panggang dari api, ataupun kenyataan dan fakta sekarang ini menunjukkan bahwa Islam tidak mampu untuk dipakai sebagai tuntunan hidup, apalagi mengatakan Islam kafah. Tidak ada, saya kira, Muslim yang mampu melakukan Islam secara kafah. Bahkan di abad-abad pertama, bagaimana Islam itu tidak mampu memperbaiki kehidupan umat manusia untuk hidup damai dan sejahtera, seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu semuanya jauh panggang daripada api. Belum lagi antara yang dibicarakan bagus-bagus, apa yang diajarkan Islam, apa yang diajarkan Quran secara retorika, secara bahasa, bagus semuanya. Tapi praktek Muhammad dan para sahabatnya itu menunjukkan betapa konsep tulisan ayat hadis dengan fakta orang Arab sebagai dasar budaya Islam tidak menunjukkan itu. Kerebutan kekuasaan antara Umar, antara Abu Bakar, antara Utsman, dan antara Ali tidak pernah berhenti sampai sekarang. Bahkan muncul dua opsi Islam, yaitu Syiah dan Sunni. Itu mewarnai kehancuran dari dalam. Bahkan perang saudara itu terjadi antara Muhammad dan para sahabatnya setelah itu, antara Ali dengan Aisyah, antara Umar dan Abu Bakar, dan juga antara Utsman, dan habis-habisan muncul Abbasiyah, muncul Umayyah. Tetapi sisa dari Daulah Islamiyah itu sudah tidak ada lagi. Konsepnya ada, meramu konsep-konsep itu, tetapi tetap saja umat Islam tidak bisa bersatu. Mari kita dengarkan menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan Harakah Istishhadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdus Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harb, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdus Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai Harakah Istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Ustaz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat At-Tawahhus yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012, fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi.
Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku. Ustadz Abdul Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina. Tetap Islam tidak bisa dipakai untuk sampai kapanpun. Bahkan keinginan-keinginan dari orang-orang Islam Indonesia untuk memulai Indonesia sebagai bangkitnya khilafah di dunia, itu omong kosong dan tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipegang omongan-omongan mereka. Walaupun memang ayat-ayat Al-Quran ini merujuk kepada bagaimana kafatan linnas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sempurna. Ataupun ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kaffah, masuklah ke dalam Islam itu dengan sempurna, dengan kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh utama manusia. Tetapi bukan masuk kepada Islam yang kafah, tetapi mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu mulai dari Somad, ulama-ulama besar itu penipu semua. Abdi Hidayat hanya bikin cerita kosong semua, bikin sejarah ngawur semua. Itulah Muslim, dan itu yang dilakukan dari waktu ke waktu ini. Maka hati-hati saudara-saudara. Maka saya mendukung Gus Islah. Gus Islah ini adalah pencerdas umat Muslim Indonesia untuk tidak terbawa lagi dengan kondisi politik yang mau dibangkitkan di antara bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Mereka tidak mampu bangkit. Nggak bisa lagi mempersatukan Islam itu. Karena di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada NU. Ribut antar itu saja lagi. Belum lagi kalau mereka bersatu untuk menghadapi Kristen. Oh, tidak bisa Anda. Kami ditolong oleh Tuhan. Kami dibantu oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengabarkan kabar baik. Dan Anda bisa membuktikan itu, bahwa orang Kristen akan lebih maju dari Muslim. Dan waktu-waktu ke depan ini, saudara-saudara, terutama penonton setia Saifuddin Ibrahim, jangan lupa memberitakan Injil, kabar baik, bahwa hanya dengan mengikuti Yesus Kristus, hidup di dunia dan akhirat ini menjadi bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Bukan dengan angan-angan kosong yang diceritakan oleh Nabi dari Arab itu, yang tidak mengajarkan dan tidak membawa ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Bahkan hanya menakut-nakuti, mengerikan semua ajaran Arab itu, saudara-saudara. Itu sebabnya saya tetap bertahan untuk menjadi pemberita Injil bagi Indonesia, bagi kita semua. Dan jangan lupa saudara-saudara, jangan mengikuti ajaran itu. Dan saya adalah tokoh murtadin. Dan bagi Anda yang calon murtadin, belajar khusus kepada saya dan tim ataupun para penginjil di Indonesia, membangun Indonesia bagi Kristus, bukan membangun khilafah. Khilafah sudah runtuh, khilafah sudah tidak berkutik lagi sampai kapanpun, saudara-saudara. Nggak bisa. Apalagi jatuhnya Turki Utsmani sudah 100 tahun sampai 2024 ini. Sudah lewat masa Islam itu. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana kita menyadarkan Muslim untuk meninggalkan keyakinannya itu. Dan kita lihat bagaimana sejarah tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan agama dimanapun. Mereka tidak ada toleransi dan damai. Mereka begitu yakin
hanya Islam katanya yang bisa mempersatukan umat manusia. Di mana persatuannya? Dan terakhir kerusuhan 28 Agustus ini, kemarin ini pertanda bahwa Islam tetap tidak bisa dipakai sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.